Seraut wajah tertangkap jelas di mata Humaira. Wanita itu panik. Lalu, sit. Hafid. Ya Allah. Cuma tikus. Humaira mencoba untuk mengatur napas. Rasanya ia ingin jatuh pingsan saat itu. Lututnya lemas. Bulir-bulir keringat sebesar jagung mulai menetes. Humaira benar-benar tak menyangka akan ketakutan malam itu. Ya Allah, Maira. Tenang, itu cuma tikus. Ucapnya pada diri sendiri mencoba untuk menenangkannya. Untung saat itu Cinta sudah tertidur pulas. Humaira kembali melanjutkan tidurnya. Berbaring bersisian di sebelah Cinta. Saat itu suara tikus sudah tak ada lagi. Mungkin karena rumah tua, jadi banyak tikusnya. Gumam Humaira lagi dan lagi. Ponsel Humaira berdering. Nama Eliza tertera di sana. Ia melakukan video call. Humaira buru-buru mengenakan jilbabnya. Takut-takut kalau di sebelah Eliza ada Khalid dan rasanya tak etis jika ia tak mengenakan jilbab. Humaira, gimana kamu udah mau tidur? Ya. Iya. Aku lupa. Tadi ada di dalam paper bag coklat. Semplotan cabe. Nanti aku periksa ya, Liz. Makasih banyak. Iya, sama-sama. Maira sayang. Walaupun tetangga kamu itu udah bilang kalau mereka itu tukang jagal. Entah kenapa si kembar itu selalu bilang kalau mereka adalah orang-orang jahat. Ya biasanya sih, rasa si kembar itu nggak salah tapi nggak ada salahnya juga kita jaga-jaga. Kan? Humaira mendengarkan secara seksama apa-apa saja. Tetapi fokusnya terpecah menjadi dua saat terdengar suara lain. Humaira merasakan merinding yang tak ada henti-hentinya. Lalu berjalan menuju dapur. Memeriksa jendela dan pintu apakah sudah dikunci atau belum. Humaira sedikit terkejut melihat gorden dapur yang meliuk-liuk tertiup angin. Padahal aku sudah ngunci jendela ini tadi. Kenapa, Maira? Tanya Eliza dari seberang sana. Humaira berbisik-bisik seolah sedang memperhatikan sebuah pergerakan siluet hitam yang ada di belakang jendela bagian luar. Eliza pun menangkap kalau sahabat baiknya itu tengah dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Humaira bilang polisi. Mas. Polisi apa? Khalid mengambil alih telepon, lalu mengatakan bahwa Humaira harus meloudspeaker ponselnya agar sesuatu atau apapun itu yang berada di luar jendela dapurnya bisa mendengar pembicaraan antara Eliza, Khalid, dan Humaira. Polisi akan datang sebentar lagi ya, Maira. Kamu jangan takut. Tenang aja, aku sudah kirim 5 mobil polisi untuk mengamankan rumahmu. 5 mobil polisi. Ucap Humaira mengulang kata-kata Khalid dan sengaja membesarkan volume suaranya. Rasanya Eliza dan Khalid juga bisa melihat pergerakan sesuatu dari layar ponsel mereka. Humaira bahkan menajamkan telinganya sambil melakukan video call. Mereka terus-terusan saja mengulang kalimat polisi, mobil polisi, dan polisi akan datang. Terus saja seperti itu. Humaira juga mengulang-ulang pengucapannya dengan suara yang besar hingga kelebatan itu tak ada lagi di belakang sana. Terdengar suara bantingan pintu samping. Seperti ada seseorang yang baru keluar dari gazebo halaman samping kontrakan yang ditempati oleh Humaira dan Cinta. Suara apa itu, Maira? Tanya Eliza panik. Kayaknya ada orang yang keluar dari pintu samping. Ya Allah, Mas, kamu ini gimana sih? Cari kontrakan untuk Humaira yang seperti itu. Baru beberapa jam Humaira tertidur pulas. Terdengar suara sebuah benda yang tampak bergesekan dengan sesuatu. Ya, sebuah gergaji, entah itu gergaji besi atau gergaji kayu. Humaira menelan ludah. Malam ini benar-benar menyiksanya. Sebenarnya kontrakan apa ini? Ucap Humaira tak mengerti. Suara gergaji itu terdengar intens dan cukup lama. Humaira juga bahkan mendengar suara lain seperti gerinda yang sedang mengasah sesuatu. Tepat jam 2 dini hari suara-suara itu semakin sering muncul. Suara gerinda yang bersentuhan dengan tepian logam membuat gigi Humaira ngilu. Telinganya berdenging-denging, lalu seolah sadar akan sesuatu. Humaira bisa bernapas sedikit lega. Ah! Mungkin saja si bapak dan ibu sedang gerinda pisau-pisaunya.
Sebentar lagi kan mereka mau pergi ke pasar. Gumam Humairah. Setengah jam kembali mencoba untuk tidur terdengar suara ketukan pintu. Humairah menelan ludah mencoba untuk menghubungi Eliza sambil membawa ponselnya yang diletakkan di depan dada. Humairah bangkit dari tempat duduknya, menggeser kembali lemari dan berjalan pelan menuju ruang tamu. Ia mengintip dari lubang celah pintu. Ada sepasang suami istri yang sudah berdiri lengkap dengan celemek bening dari bahan plastik dan sarung tangan latex warna hitam. Di hadapan mereka ada sebuah pisau besar. Humairah menelan ludah, bertanya-tanya dalam hatinya. Sementara Eliza dan Khalid yang terbangun tampak kebingungan karena layar ponsel videoku dari Humairah terlihat hitam karena Humairah menempelkan ponselnya di dadanya. Humairah. Ada apa? Akan tetapi, Humairah tak mendengar suara itu. Tok. Nah Humairah, buka dulu pintunya. Suara ibu pemilik kontrakan terdengar memilukan di telinga Humairah. Humairah berdiri dengan jantung yang berdebar. Di belakang pintu si ibu membawa pisau terus mengetuk-ngetuk pintu. Bisik Humairah. Berharap Eliza mendengar suaranya. Tiba-tiba saja bulu kuduk Humairah meremang. Nak, buka dulu pintunya. Dor. Ngomong aja dari luar. Bu, anak saya lagi tidur. Maaf. Kamu takut ya sama kami? Nah. Humairah menelan ludah. Suara Khalid dan Eliza tak terdengar di telinga Humairah. Humairah terus-terusan memberitahukan keadaannya dengan suara yang setengah berbisik. Humairah. Nak, buka pintunya. Bapak dan ibu pamitan mau ke pasar, titip Sandi. Ya. Suara si pemilik ibu kontrakan terdengar di ponsel. Eliza dan Khalid saling pandang. Buat apa sih ibu pemilik kontrakan nitipin Sandi? Aneh banget. Ya udah, Bu, kalau mau pergi-pergi aja. Saya nggak bisa bukain pintu. Maaf. Ya. Dor. Si ibu pemilik kontrakan sama suaminya masih gedor-gedor dan nitipin si Sandi. Maira bingung. Buat apa sih anak segede itu dititipin kecuali kalau anaknya sebaya sama Cinta? Bener enggak? Liz. Maira takut deh. Tapi kayaknya mereka udah jalan pergi. Udah nggak ada lagi di depan pintu. Humairah baru berani membuka gorden pintu ketika dilihat dari lubang kunci sepasang suami istri itu sudah tak ada lagi di terasnya. Humairah lalu mencoba untuk masuk ke dalam kamarnya lagi, lalu jalan beberapa langkah. Tiba-tiba saja terdengar suara tendangan di pintu. Braak. Teriak Humairah. Panik saat seseorang sudah berhasil masuk. Ponsel Humairah terlempar ke lantai. Mereka bisa melihat dengan jelas siapa seseorang yang sedang masuk itu. Pria itu berusaha untuk menjambak rambut Humairah. Kamu jangan macam-macam. Teriak Khalid dari seberang sana. Ia mengeluarkan ponselnya, lalu menghubungi beberapa kenalannya yang ada di polsek di dekat kantornya. Polisi akan datang. Eliza ketakutan. Lututnya gemetar. Khalid bergegas meninggalkan Eliza. Mas, aku ikut. Kamu tunggu aja di rumah. Nanti kalau aku butuh bantuan, kamu standby dengan ponsel. Hati-hati, Mas. Eliza ikut merasakan dingin dan merinding yang menggebu-gebu, memandang suaminya yang mulai pergi, lalu membangunkan Sri, Atun, Hasanah, dan Bu Asri. Eliza tak bisa tidur dengan nyenyak. Saat itu ia mengintip kembarnya yang tertidur di kamar bawah. Duh, Atun, Bu Asri, Sri, Hasanah, bangun-bangun. Ada apa? Nya, ada apa? Mas Khalid pergi ke rumah Humairah. Eliza menunjukkan ponselnya terlihat saat itu ruang tamu rumah Humairah yang nampak lengang. Eliza berusaha menyembunyikan suaranya, namun sekali waktu tetap mengintip apa yang sebenarnya terjadi di sana. Humairah berhasil masuk ke dalam kamarnya. Menutup pintu, ia mencari ponselnya, lalu Cinta terbangun dan menangis. Humairah menempelkan telunjuk di bibir Cinta dan meminta gadis itu untuk diam. Kita sedang bermain petak umpet. Cinta jangan keluarin suara. Ya, nanti orang jahat di luar bisa nemuin kita.
Tapi gimana kalau dia berhasil masuk? Bu, tenang aja. Kita kan udah dibeliin alat sama Tante Eliza. Cinta pegang ini. Kalau orang jahat itu dekat, Cinta semprot ya wajahnya pakai itu. Braak, braak. Pria itu mencoba mendobrak pintu kamar. Humairah dan Cinta menahan napas. Mereka bersembunyi di bawah kolong ranjang. Ya, mau di mana lagi? Mereka tak bisa berlari. Pintu jendela samping diberi teralis, sementara kamar itu tak begitu besar. Lampu pada alat setrum menyala. Humairah bersiap. Pikirannya, kalau pria itu bisa dilumpuhkan dalam satu kali hentakan, ia dan Cinta akan berlari. Setidaknya orang jahat itu akan jatuh pingsan selama beberapa detik. Aku akan berlari dan meninggalkan rumah ini. Terserah bagaimana isinya. Ucap Humairah perlahan. Humairah mengambil tas lempang berukuran 1 jengkal berisi beberapa lembar uang yang diberikan oleh Eliza dan Khalid. Ia memasukkannya di balik kerudungnya. Menunggu dan menunggu. Pikirnya, ia sudah sangat menderita beberapa hari belakangan dan ini malah ada seseorang gila yang mencoba untuk melakukan sesuatu kepadanya dan Cinta. Tentu saja Humairah tak ingin hidupnya mati sia-sia. Hidup Maira ini sudah susah. Pedih, perih, sakit, dan sekarang malah bertemu dengan seseorang yang nggak tahu menginginkan apa. Padahal Maira tahu nggak memiliki salah apapun sama dia. Brak, brak. Aku tahu kalian bersembunyi di dalam kamar. Hah. Brak, brak. Pintu kayu itu jebol dalam 10 kali hentakan kaki. Seorang pria mengenakan sepatu but tinggi berwarna coklat masuk. Kakinya yang panjang dan lebar membuat Humairah menelan ludah. Sosok itu membuka lemari pakaian. Mengira kalau Humairah dan Cinta ada di dalam sana, tetapi sedikit kecewa. Humairah bisa bernapas sedikit lega ketika si pria masuk ke dalam dapur dan kamar mandi. Humairah menarik Cinta dengan cepat. Keluar dari kamar, lalu buru-buru mengunci pintu yang menghubungkan antara dapur dan kamarnya. Pria itu berteriak-teriak memanggil nama Humairah dan Cinta. Kalian gak bisa kemana-mana. Pria itu berteriak. Sesekali tertawa terbahak-bahak. Braak, braak. Si pria kembali menendang pintu yang menghubungkan antara kamar dan ruang belakang. Terdengar suara hentakannya yang sangat kuat. Saat itu Humairah sudah berada di luar rumah, tak mengenakan alas kaki sama sekali. Cinta berada dalam gendongannya. Gadis itu menangis dan terisak. Tenanglah, sayang. Anggap saja kita sedang beradegan dalam film hero seperti yang biasa Cinta tonton. Tapi, Cinta bukan Rapunzel. Bu, Cinta nggak punya rambut panjang. Iya, nggak apa-apa. Anak ibu memang nggak punya rambut panjang. Nggak punya taflen. Tapi anak ibu punya keberanian. Kan? Pegangan yang kuat. Ibu akan berlari dengan kencang. Tapi, sepertinya kaki ibu berdarah. Enggak apa-apa, sayang. Jangan pedulikan. Berdoa saja dalam hati. Di ujung jalan terlihat sangat lengang dan gelap. Humairah bingung karena tak ada sebuah rumah pun. Yang ada di sana kos-kosan yang ia lihat beberapa hari lalu dipenuhi penghuni. Tiba-tiba saja mendadak lengang. Bahkan, ada tulisan kosan ini ditutup selama beberapa tahun ke depan. Aneh banget. Gumam Humairah dalam hatinya. Ia terus berlari dan berlari saat si pria berhasil keluar dari rumahnya sambil mengacungkan sebuah pisau berkilat. Membuat Humairah dan Cinta bergidik ngeri. Kaki Humairah tertusuk sesuatu, berdarah dan sangat sakit. Sambil berlari mengandalkan satu kakinya, Humairah berusaha untuk melindungi Cinta. Tenanglah. Tenang, ibu akan cabut dulu beling di kaki ibu. Ibu, dia sudah dekat. Bisik Cinta dengan suara yang bergetar. Hahaha, aku menemukanmu. Teriak si pria senang, lalu menarik jilbab hitam Humairah dengan cukup kuat. Dertit. Dertit. Alat setrum itu ditempelkan ke bagian betis si pria. Pria itu mengadu cukup lama, tetapi mungkin tubuhnya terbuat dari tulang dan darah monster. Sehingga ia tak merasa sama sekali kesakitan. Cinta yang melihat jilbab ibunya ditarik dan lehernya dicekik,
berusaha untuk menyemprotkan cairan itu ke wajah si pria. Akan tetapi, pria itu benar-benar monster. Tak mempan sama sekali ketika Humaira dan C. Inta melakukan perlawanan. Hahaha, hahaha, berdoalah dan ucapkan permintaan terakhir sebelum kalian mati malam ini. Ucapnya sambil mengangkat sebuah pisau berkilat. Humaira memeluk Cinta. Mendekapnya sangat erat dan berbisik. Ibu selalu sayang Cinta. Yakinlah itu. Iya, Bu. Sahut Cinta lirih. Tolong, ada orang jahat. Seorang wanita tua tampak berteriak dari kejauhan. Si pria malah tampak beringasan. Humaira tak tega melihat wanita mbok jamu itu yang ingin menolongnya. Tetapi tak ada satu orang pun yang berani keluar dari rumah. Pergi, Bu. Pergi. Jangan di sini. Gawi sepedanya cepat. Pinta Humaira dengan napas yang sudah berada di ujung tanduk. Tetapi, pergi, Bu. Si ibu penjual jamu menuruti perintah Humaira, walaupun mungkin sebenarnya ia tak tega meninggalkan dua orang yang didapati dalam keadaan tak baik-baik saja. Ia pergi ke musalah. Kebetulan Marbot sedang bersiap-siap. Wanita yang mengenakan kebaya lusuh berwarna kecoklatan itu mengucap salam. Waalaikumsalam, kenapa? Pak, tolongin. Pak, di sana ada orang jahat. Hah? Di mana? Di sana. Teriak wanita itu sambil menunjuk ke arah jalan. Wah, saya harus melakukan sesuatu. Tapi ibu nggak salah lihat. Kan? Tanya Marbot itu memastikan. Enggak, Pak. Beneran ada seorang wanita sama anaknya dalam bahaya di sana. Lalu ada siapa? Yang jahat siapa? Apa pria itu lagi? Saya nggak yakin, Pak. Soalnya gelap. Lebih baik kita bersiap-siap saja. Takutnya. Ya sudah kalau begitu, ayo. Marbot Effendi mengeluarkan ponselnya, tampak menghubungi beberapa orang, lalu mencari-cari sebuah nada dering. Toa masjid diputar dalam volume tertinggi. Suara sirine mobil polisi terdengar mengaum memenuhi seluruh kawasan itu. Si pria jahat terkejut padahal ia ingin menuntaskan niatannya malam itu. Tetapi mendengar suara sirine mobil yang sangat besar dan memekakkan telinga. Pria itu mengurungkan niatannya. Saat si pria berbalik arah, Humaira yang sudah kesakitan karena darah yang banyak keluar belum lagi perutnya yang terasa nyeri, kembali memberikan setruman ke arah kaki. Sialan. Dasar wanita tak tahu diri. Aku baru saja akan pergi dan mengurungkan niatanku untuk membunuhmu. Tapi kau malah menyetrumku lagi. Sebuah tendangan melesat ke arah rahang dan dagu. Humaira mengaduh. Namun, tangannya yang satu lagi tetap memeluk Cinta dengan sangat erat. Pria itu berusaha menendang Cinta juga. Kedua tangan Humaira berbalik. Punggungnya malah menjadi sasaran amukan si pria jahat. Dah. Pria itu menghentak dengan sepatu but tingginya ke punggung Humaira. Wanita berperawakan mungil itu mengerjak perlahan dan merasa lega ketika dari arah yang berlawanan terdengar teriakan orang-orang yang membawa berbagai macam barang sebagai alat tempur mereka. Humaira. Saat matanya belum benar-benar terpejam, Humaira memandangi seulas wajah penuh ketakutan dan rasa nelangsa. Bersambung.